Selamat pagi kepada anak-anak kami sekalian, khusus di kelas 11 RPL. Pagi hari ini kita kembali bertemu lewat daring yang boleh Ibu lakukan pada saat ini. Dan Ibu harapkan kepada seluruh anak-anak kami yang berada di rumah dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap dijaga kesehatannya, supaya bisa belajar melalui daring, yang walaupun kita sampai saat ini belum bisa bertemu tatap muka secara langsung di kelas. Oleh karenanya, Ibu akan menyampaikan materi yang berikut untuk hari ini, yaitu kita akan belajar di mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sikap dan perilaku seorang wirausaha. Nah, bagaimana kita juga mengenal kewirausahaan itu dan seorang wirausaha itu sudah boleh kita pelajari pada minggu yang lalu. Ibu harapkan juga pada hari ini seperti janji kita bahwa selama seminggu anak-anak kami sudah mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan melalui materi kita minggu yang lalu, dan hari ini sudah boleh dikirimkan kembali kepada Ibu supaya Ibu bisa mengoreksinya. Nah, oleh karenanya kita akan mencoba kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini untuk anak-anakku sekalian, dan kita akan belajar mengenai karakter wirausaha. Ya, ada 10 karakter wirausaha yang dikenal dengan istilah 10D. Ya, karakter wirausaha ini sama dengan ciri-ciri, ya, sama itu dengan ciri-ciri atau tipe-tipe, itu sama dengan pengertian karakter. Nah, karakter wirausaha menurut Big Grave ada 10 yang dikenal dengan 10D. Yang pertama yaitu dream, memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Ya, jadi artinya ada satu keinginan bagaimana kita mempunyai impian untuk lebih baik ke depan. Jadi anak-anak kami juga kami harapkan supaya memiliki impian di masa yang akan datang. Impian apa? Impian yang lebih baik lagi, ya. Dan kemudian ada ciri-ciri seorang wirausaha itu, yang kedua adalah decisiveness, ya, yaitu mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Jadi kalau seorang wirausaha itu harus bisa dia memiliki atau membuat keputusan secara cepat dan tepat, yang tujuannya adalah supaya nanti ketika dia memiliki hal tersebut, maka usaha yang dia lakukan itu bisa berkembang dengan maksimal, dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang berikut adalah doors, yang melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Jadi kalau kita sudah memiliki satu keputusan atau satu tindakan, maka harus ada follow up-nya. Itu tindak lanjut namanya, ya. Ada follow up, tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi adalah merupakan satu tindakan yang nyata, ya. Itu artinya doors. Kemudian yang berikut adalah determination, ya. Jadi determination ini adalah melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Nah, jadi determination ini bagaimana kamu bisa melakukan suatu kegiatan dengan penuh perhatian. Berarti kan kalau kita melakukan satu kegiatan sama dengan belajar ini, ya, harus penuh perhatian, penuh tanggung jawab, dan pantang menyerah. Jadi seorang wirausaha itu harus bisa dia bertanggung jawab penuh dengan apa yang dilakukan. Supaya apa? Supaya yang diharapkan itu bisa terlaksana, ya. Jadi perhatiannya juga harus maksimal, tanggung jawabnya maksimal, dan pantang menyerah. Artinya tidak boleh langsung undur, yang walaupun mungkin banyak tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian yang berikut adalah dedication, ya, dedication. Jadi dedication ini adalah memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Jadi seorang wirausaha
harus memiliki dedikasi dan rela berkorban. Berarti dia harus bisa mengorbankan banyak hal ya, baik korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran, korban keuangan. Nah, harus begitu kalau mau berkembang seorang wirausaha. Jadi tidak ada kata berhasil kalau tidak rela berkorban. Nah, itu dia, harus memiliki dedikasi yang baik. Nah, yang berikutnya adalah devotion ya, devotion. Itu artinya adalah tidak mengenal lelah. Devotion itu tidak mengenal lelah, kemudian fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Jadi tidak ada kata jenuh, sudahlah. Itu orang yang suka menyerah. Tetapi harus kita fokus dengan memperhatikan bisnis apa yang sedang kita geluti sekarang ini. Nah itu, jadi seorang wirausaha itu harus benar-benar dia semangat. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata aku sudah jenuh, aku sudah lelah, tidak seperti itu. Tetapi harus memiliki division atau semangat yang baru terus untuk pengembangan daripada bisnisnya itu ya. Nah, kemudian yang berikut adalah details. Details itu artinya mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil. Jadi, seorang wirausaha itu dia ciri-cirinya. Seorang wirausaha itu harus mampu dia melihat sedetail mungkin apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi ke depan. Jadi si detail itu maksudnya hal-hal yang paling kecil sekalipun harus bisa dia mampu melihatnya. Nah, sehingga ketika dia mampu melihatnya itu, maka dia akan bisa juga mengatasinya. Nah, itu dia. Itu ciri-ciri daripada seorang wirausaha kalau dia mau berkembang, ya. Yang berikut adalah destiny. Destiny itu yaitu mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Ya, jadi kira-kira apa sih tujuannya? Kalau misalnya dia melakukan suatu usaha, ya, kira-kira apa yang hendak tujuan yang akan dicapai? Apakah misalnya dia akan usahanya akan berkembang ke depan, atau mungkin dia akan memiliki cabang-cabang, ya. Jadi harus merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Jadi harus ada tujuan. Sama dengan anak-anak kami sekarang. Kalau anak-anak kami belajar hari ini, berarti ada tujuannya. Tujuannya supaya apa? Supaya memahami, mengerti, pintar, ya, pandai, dan bisa nanti membuka usaha. Nah, itu bedanya kita SMK ini dengan sekolah-sekolah yang sekolah umum, ya. Nah, itu dia. Jadi ada tujuan yang pasti, itu maksudnya. Kemudian yang berikut adalah dollars. Dollars itu melambangkan uang, ya, yaitu uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi kadang kan kalau seorang wirausaha itu dia harus mampu juga melihat kira-kira apa sih tujuan yang paling utama untuk dicapai ketika dia memiliki satu usaha. Ya, paling tidak yang pertama memang benar uang juga adalah hal yang sangat penting dalam berusaha, ya. Dan tapi dikatakan di situ bukan semata-mata tujuannya untuk mencapai hanya berupa uang. Nah, artinya di situ ada satu tujuan yang utama juga bagaimana kita melayani masyarakat banyak. Jadi orang bisa menikmati kita punya usaha. Orang bisa bahagia ketika kita punya usaha. Nah, itu juga salah satu bagian daripada tujuan daripada usaha kita. Oleh karena itu, tetap kita pikirkan sampai di sana. Nah, berikut adalah distribusi, ya, yaitu mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus bisa dia percaya kepada orang lain maksudnya, ya. Percaya kepada orang lain, percaya kepada bawahannya, paling tidak ya teman-temannya satu pekerjaan, satu instansi, atau dalam satu
naungan usaha, harus bisa. Jadi kita harus bisa mendistribusikan atau bisa mengajari orang di bawah kita. Jadi contohnya anak-anak kami nanti suatu saat menjadi seorang pemimpin dalam suatu perusahaan harus bisa melihat kira-kira siapa sih yang mampu untuk membantu usaha ini berkembang. Berarti kan ada penyaluran ilmu, penyaluran apalah yang Anda miliki, yang kamu miliki ke teman-teman atau bawahanmu. Nah, demikian juga seorang wirausaha itu harus dia mampu mendistribusikan atau membagi tugas. Jadi berarti kan harus percaya kita kepada orang di bawah kita. Ya, harus percaya kita kepada teman-teman sekerja kita. Harus bisa dan harus memberikan wewenang, ya, dan kepemilikan kepada orang lain. Artinya supaya apa? Supaya berkembang usaha tersebut. Jadi bukan hanya kamu saja yang bisa mengontrol semuanya, tapi berikan kepercayaan kepada teman-teman sekerjamu, ya, bawahanmu. Kalau Anda itu menjadi seorang pimpinan, nah harus seperti itu supaya bisa berkembang. Nah, itulah kira-kira dari ciri-ciri daripada seorang wirausaha itu. Jadi sama itu dengan tipe ya, atau ciri-ciri atau karakter seorang wirausaha. Nah, kemudian anak-anak kami sedikit lagi mungkin yang bisa Ibu sampaikan yaitu kreativitas, ya. Jadi kita masuk ke dalam kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur, ya. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik. Jadi seorang wirausaha itu harus kreatif, ya, kreatif. Kalau kreatif itu adalah orang yang mampu, yang mapan, ya, dalam berpikir, bertindak. Nah, itu dia seorang wirausaha itu. Jadi kunci utama keberhasilan seorang wirausaha itu harus kreatif. Itu dia. Jadi jangan terus berpikir dulu, aku harus punya kantor yang mewah, kemudian harus aku memiliki banyak uang, nggak seperti itu. Tetapi bagaimana Anda bisa mampu berpikir kreatif untuk mengembangkan usaha Anda. Nah itu. Jadi sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal uang, jaringan, dan lain sebagainya, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal dan mungkin malah habis tanpa sisa. Ya, itu benar ya, Nak, ya. Pasti kalau kita tidak punya kreativitas, maka semuanya bisa hancur. Jadi oleh karena itu kita harus kreatif dalam semua hal. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Nah, apa kira-kira caranya? Banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan. Ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif? Ya pasti kita akan berkata iya, ya kan? Jadi kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha yang kreatif, berarti kita harus mau belajar. Mau mengubah diri. Jangan malas. Apalagi anak-anak kami masih di tingkat SMK harus mau belajar, mau bertanya, ya, peduli terhadap lingkungan, terhadap apapun yang sedang terjadi. Nah, itu orang yang kreatif. Kalau ada tugas diberikan oleh guru-gurumu, silakan kerjakan. Jadi harus kreatif, ya. Jangan menunda-nunda waktu. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri seorang yang kreatif, ya. Jangan pernah menunda. Jadi kalau ada tugas, kerjakan. Ada pekerjaan rumah, kerjakan. Ada tanggung jawab yang diberikan, lakukan. Nah, harus seperti itu. Jangan pernah menunda waktu, ya. Supaya apa? Supaya menjadi seorang yang kreatif. Nah, kemudian berikut ini adalah cara-caranya bagaimana kita menjadi seorang yang kreatif, ya. Yaitu membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Nah, itu dia. Kemudian diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Nah, itu juga merupakan seorang ciri-ciri daripada seorang yang kreatif, ya. Dia ada diskusi, ya, ada interaksi. Interaksi itu udah hubungan, itu interaksi.
hubungan antara satu dengan yang lainnya, antara kita dengan orang lain. Itu maksudnya interaksi, ya. Kemudian yaitu bagaimana kita juga menjadi seorang yang kreatif. Ya, umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tentu ada tim yang menemani kita. Jadi tidak bisa kita hanya berkata, oh aku bisa sendiri melakukan ini, tidak bisa. Berarti kita harus punya teamwork yang baik, ya. Ada kerjasama yang baik, itu maksudnya. Dengan melakukan sesi brainstorming ini atau edu ide, anggota tim akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa ditemukan. Jadi kalau ada teman-teman kita satu kerjasama, ya, teamwork yang baik, maka mereka juga memiliki ide. Ide itu adalah merupakan masukan-masukan yang positif untuk membangun daripada kita punya usaha. Itu tujuannya. Nah, berikut adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang yang kreatif adalah dengan menyempatkan diri untuk traveling, bertemu dengan orang baru, atau pergi ke tempat-tempat baru. Jadi kalau orang yang mau membangun usahanya, jangan dia berdiam diri dia di satu tempat. Jadi artinya dia harus mau belajar dari orang lain. Itu maksudnya, makanya dilakukan traveling atau bertemu dengan orang-orang yang baru. Jadi supaya dia bisa melihat, membandingkan usaha ini, misalnya kalau dia misalnya sejenis usahanya harus dibandingkan dengan orang lain. Oh, seperti ini rupanya. Begini rupanya caranya supaya berkembang. Jadi banyak sebenarnya tujuannya sehingga kita boleh bisa traveling atau bertemu dengan orang lain. Nah, berikut adalah kita masuk ke ada ide bank. Ide bank ini merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang sangat sengaja terlewat, kemudian kita catat dan kita simpan. Nah, itu adalah merupakan satu bagaimana kita menjadi seorang yang kreatif dalam mengembangkan suatu bidang usaha itu. Ya, jadi ada ide-ide atau ada pendapat-pendapat dari orang lain. Itu merupakan suatu masukan-masukan yang positif juga. Dan kemudian adalah bagaimana kita juga tidak menyerah menjadi seorang yang kreatif, yaitu tangguh, ya, adalah mereka yang tidak menyerah atau menjadi seorang yang kreatif. Jika memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide baru, kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh atau merupakan satu hal yang boleh kita lakukan supaya kita menjadi seorang yang kreatif. Bagaimana kita bisa percaya terhadap diri kita, atau juga kita boleh menghasilkan ide-ide baru dari orang lain ketika kita boleh belajar. Nah, itu merupakan satu masukan yang baik untuk mengembangkan suatu bidang usaha. Nah, oleh karena itu untuk hari ini itulah pembelajaran kita, anak-anak kami sekalian. Biarlah lewat apa yang boleh Ibu ceritakan, Ibu berikan materinya untuk hari ini, itu bisa berdampak positif kepada anak-anak kami. Dan silakan tetap untuk semangat belajar. Dan sekian pertemuan kita untuk hari ini. Baru nanti akan Ibu berikan lagi tugas kepada anak kami. Biarlah tidak pernah menunda-nunda waktu dalam melakukan hal-hal yang baik untuk bisa berkembang ke depan. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.